Kan lagi tadi nih ceritanya ya kan, kalau misalnya Nabi tadi. Nabi tadi ya gitu. Yang pasti yang paling saya senang adalah kalau misalnya anak kita nggak pengen teriak-teriak, itu kita ngaca dulu, kita suka teriak-teriak nggak gitu. Nah kalau anak kita nggak pengen teriak-teriak, ya udah kita ubah nih, kita jangan teriak-teriak gitu. Iya. Silakan Ayah. Jadi cerita dari guru agama itu benar-benar saya kenang gitu. Beliau bercerita bahwa ada suatu ketika orang berkonsultasi datang kepada Nabi bercerita bahwa saya punya anak 5 orang nih Nabi gitu. Nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, kok kayaknya nggak ada yang beres gitu. Karakternya itu. Iya. Terus gimana caranya ya gitu untuk mengatasi ini? Nah karena seorang Nabi itu bicaranya lebih ke arah filsafat, jadi jawabannya waktu itu sederhana sekali. Kamu pulanglah. Kamu ubahlah satu persatu perilakumu. Insya Allah nanti anakmu berubah. Karena kita sebagai kaca utama ya. Contoh utama atau contoh terdekat anak adalah orang tuanya. Kita sendiri gitu ya. Benar. Dan akhirnya saya melahirkan buku ini gitu, untuk teknikalnya apa sih yang harus diubah begitu. Nah, ayo kita telepon dulu ya. Oke, boleh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, dan Bapak siapa di mana? Bapak Ismail di Jakarta. Oh, baik, silakan Bapak, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Ayadi. Waalaikumsalam Pak Ismail, silakan. Iya, saya punya anak nih 4 putra. 4 orang? Putra. 4 putra ya. Oh, 9 ya, putra. Jadi yang 2 ini mungkin udah dewasa. Tapi ada anak yang ketiga yang di usia sekarang kurang lebih 8 tahun, kelas 3 SD. Ada pertanyaan di hari Idul Adha khususnya mengenai kisah Nabi Ibrahim yang cukup mengkagetkan, yang membingungkan saya untuk menjawabnya juga. Dia bertanya, saya kalau bicara Idul Adha itu kan berkorban. Kenapa yang harus dikorbankan binatangnya, dalam arti kambing dan sapinya? Itu ada bersalah siapa gitu. Iya. Ya keduanya dapat saya bilang gitu. Terus apakah tidak ada nilai korban yang lain? Iya. Itu kan beli binatang korban sapi itu mahal Ayah. Kenapa uangnya tidak dikumpulkan terus dibagikan fakir miskin, anak yatim piatu? Iya. Itu kan juga berkorban. Iya. Apakah itu satu yang dalam artian apakah itu satu ritual yang diharuskan? Iya. Gitu. Kan nilai korbannya sama. Dan bisa tepat sasaran Ayah. Teman-teman aku yang yatim piatu semua anak jalanan dapat. Gitu. Ini kan luar biasa. Kambing. Dia melihat di tarian setiap dia Idul Adha, kumpulnya orang di masjid berebutan dengan kupon. Dia melihat itu. Bahkan dia bilang itu orang kaya malah dapat itu manggang-manggang sate katanya. Kebagian juga ya, ngampu ya. Makasih Ayah, selamat malam. Iya, terima kasih kembali Pak Ismail. Iya. Luar biasa pertanyaannya. Inilah sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bahwa mendidik agama itu bukan doktrin. Kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Kaku gitu ya. Yang benar itu adalah seperti anaknya Pak Ismail dengan Pak Ismail ini. Jadi dibiarkan anaknya bertanya, biarkan anaknya berpendapat, dan kita harus belajar menjawab dengan arif. Kalau misalnya kita tidak bisa menjawab, jangan marah sama anak. Justru itulah pertanda bahwa kita harus belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Bayangkan coba, pertanyaannya luar biasa kan. Kenapa yang dikorbankan hewan atau kambing? Ya. Terus harganya mahal, terus bagus sekali. Kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabnya apa coba? Saya bingung juga ya. Saya nggak bisa jawab langsung untuk saya. Jadi seandainya kita mengalami namanya gagap. Gagap, bisa gagap juga ya orang tua ditanya, banyak gagap ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita merasa gagap, nah sadarilah bahwa mungkin dulu kita dididik berdasarkan doktrin. Jadi nggak pernah berpikir sampai sejauh itu atau bertanya sejauh itu. Sesuai apa adanya gitu. Iya, sesuai apa adanya. Udah kamu lihat itu begini apa adanya. Nah, anak kita sudah masuk generasi berikutnya yang menyadarkan kita bahwa ayah kamu harus ngerti apa yang kamu lakukan, jangan cuma ngikutin orang saja. Benar-benar. Orang berkorban kambing, kamu berkorban kambing. Nah sebenarnya Pak, kalau misalnya Pak Ismail ditanya putranya seperti itu, nah saya belajar juga tentang kebijaksanaan. Jadi jawabnya begini kira-kira Pak, salah satu jawabannya, ini baru salah satu, Bapak silakan berpikir dan berkreasi setelahnya.
Salah satunya adalah begini, Nak. Sebenarnya yang sedang diajarkan di situ adalah nilai kebersamaan dan berbagi. Oh, oke, iya. Bukan memotong kambing. Kambingnya, bukan memotong binatangnya. Iya, memotong kambing itu bukan. Nah, tapi manusia itu perlu momentum untuk melakukan berbagi dan berkorban. Jadi perlu momentum. Itulah kenapa ada Hari Anak. Apakah setiap hari bukan Hari Anak? Oh iya, Kan baik. lucu kan, Iya. gitu ya. Gitu. Apakah anak nggak punya hak bahwa hari ini pun Hari Anak? Iya, gitu. ini hari juga Hari Anak-anak juga. Gitu. Iya. Nah, Pak sudah dijawab satu. Untuk jawaban berikutnya kepada anaknya, silakan berkreasi mulai hari ini dan malam hari ini. Kita akan kembali lagi, sahabat motivator, jangan kemana-mana. Terjadi 30 menit yang penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi. Sindo Prime pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kalau 10 lagu masih kurang di telinga Anda, sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. 20 musik tanah air dikumpulkan dalam Tangga Lagu 20. Pada hari dan jam berikut.